Oke, selamat datang, selamat pagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8 tingkat SMP, khususnya SMP Negeri 3 Satu Atap Pangkalan Susu. Selamat datang Ibu ucapkan kepada anak didik kami, dan kami ucapkan juga selamat kepada siswa-siswi kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru, yang sudah menduduki bangku kelas 8, sudah berhasil naik ke kelas 8. Semoga di tahun ajaran baru ini, anak-anak kami semua semakin rajin dalam belajar. Seperti pepatah mengatakan, tidak pisau yang tajam tanpa selalu diasah. Seperti itulah yang Ibu harapkan. Semoga anak-anak didik Ibu juga ilmunya semakin tajam dengan selalu diasah. Ya, baik. Kita akan lanjut. Kita akan membahas dalam topik ini dalam bab pertama, dan topik pertama yaitu membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dari video pembelajaran ini, kita selalu mengucapkan salam, terutama salam PPK. Salam PPK itu berarti salam religius, salam nasionalisme, salam integritas, mandiri, dan gotong royong. Yang paling utama saat ini sekarang adalah juga salam sehat untuk anak-anak Ibu dan salam jaga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu kasih kamu waktu 1 menit untuk berdoa dulu di rumah masing-masing menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dalam pembelajaran PPKN kan selalu Ibu ingatkan bahwasanya kita harus membina karakteristik nasionalisme dan jiwa kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan karakter, melalui lagu-lagu wajib nasional. Untuk hari ini, anak-anak didik kami jadi diharapkan untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka, karena kita sebentar lagi juga akan merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka yang akan kita rayakan 17 Agustus 2020 yang akan datang. Baiklah, langsung saja mari kita nyanyikan. Anak-anak kami sekalian menyanyikan
Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar para peserta didik atau murid kami dapat menganalisis bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita langsung saja ya. Ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu ada 6 secara umum. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur rakyat atau bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Oke, kita lanjut saja. Langsung saja Ibu jelaskan satu persatu apa kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita mulai yang pertama. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar negara, kita lihat dulu karakteristik burung Garuda yang sebagai lambang negara Indonesia. Karakteristiknya itu kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. Yang pertama, itu memiliki 45 helai bulu yang ada di bagian leher. Ini menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, 45 helai bulu ada di leher burung Garuda Pancasila. Kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Iya, 17 helai bulu pada masing-masing sayap menunjukkan lahirnya atau tanggal lahirnya Indonesia atau disebut dengan Independence Day bagi bangsa Indonesia. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Iya, ini menunjukkan perpaduan di sini 19-nya, di sini 45-nya. Berarti lengkap sudah tahun lahirnya bangsa Indonesia. Dan 8 helai bulu pada ekornya menunjukkan bulan lahirnya Indonesia. Kemudian perisai di tengah-tengah ini yang menunjukkan, melambangkan dasar negara kita yang kita kenal sebagai Pancasila dengan simbol sila-sila masing-masing, yaitu sila pertama simbolnya adalah bintang, menunjukkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Rantai yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain, yang memberikan simbol keeratan, saling membahu satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Menyimbolkan atau menunjukkan rasa kemanusiaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, masuk kita yang simbol sila ketiga, yaitu ditunjukkan dengan adanya pohon beringin. Filsafat pohon beringin ini adalah memberikan kesejukan dan ketenangan. Maka dijadikan simbol sebagai lambang persatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan adanya kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng ini dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa untuk menjaga kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam musyawarah mufakat. Itu artinya dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dan yang terakhir, simbolnya adalah padi dan kapas. Merupakan simbol sila kelima dan dikatakan sebagai simbol keadilan sosial. Kenapa? Karena ini menunjukkan atau melambangkan ya kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Dan sampai sekarang sebenarnya Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Tetapi kita belum begitu maksimal untuk mengolah yang ada di Indonesia. Baiklah, jadi Ibu lanjutkan. Kenapa disebut Pancasila itu sebagai dasar negara? Setiap negara itu memiliki dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegaranya. Nah, para pendiri negara kita atau kita sebut dengan founding father kita itu berarti Insinyur Soekarno dan semua pahlawan-pahlawan yang satu angkatan dengan Insinyur Soekarno, termasuklah itu founding father kita. Ya, tapi kita kenallah Bapak Insinyur Soekarno sebagai founding father kita. Menyadari bahwa penting sekali kita memiliki dasar negara, sehingga dasar negara ini dibahas pada saat sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2, yang mana halnya mencetuskan yang namanya 5 dasar negara yang kita kenal sekarang itu sebagai Pancasila. Iya, sebagai Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini ditegaskan dalam Inpres atau kita sebut sebagai Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan Pancasila ini dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang sangat fundamental. Tahu artinya fundamental? Fundamental itu berarti adalah dasar yang kokoh. Ya, hal ini bisa kita lihat dan kita dapati pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ingat, ya, sila Pancasila ini saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya disebut dengan hierarkis Pancasila. Baik. Ya, oke, itu penjelasannya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Masuk kita yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti dari pandangan hidup itu adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, di mana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk arah dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang sangat beraneka ragam adat istiadatnya, sifatnya, budayanya, ya, dan juga agamanya. Kenapa disebut dia sebagai pandangan hidup? Karena dia disebut sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang digunakan untuk memecahkan semua atau berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya. Maka Pancasila itu sangat cocok sekali dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Kita lanjut lagi ya, yang ketiga. Yang ketiga, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, kenapa disebut dengan kepribadian? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa itu adalah ciri-ciri atau watak yang sangat menonjol yang ada pada banyak warga dalam satu kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Kenapa dikatakan bahwa Pancasila itu secara pribadi? Kita kasih contoh. Contoh sila pertama. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia itu mengakui adanya keagungan Tuhan. 5 agama yang ada di Indonesia dan 1 kepercayaan Indonesia mengakui adanya Tuhan.
dan mengakui bahwanya Indonesia itu adalah negara yang agama. Ditegaskan kembali itu di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi secara yang Ibu kasih contoh itu sudah melambangkan bahwa itu adalah kepribadian bangsa Indonesia. Bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius, kemanusiaan yang adil, kemudian sifatnya suka bersatu dan saling menolong, kemudian suka bermusyawarah dan mencapai kesepakatan yang kita sebut dengan mufakat, dan memberikan keadilan yang secara merata. Apa contohnya secara merata? Contohnya adalah sekarang ini seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang dapat dibagikan kepada anak-anak didik yang dianggap kurang mampu dan dibantu untuk pendidikan begitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita masuk ke nomor 4. Pancasila sebagai hasil perjanjian luhur seluruh bangsa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945. Ini merupakan perjanjian yang disepakati pada saat itu. Inilah yang menjadi cocoknya pandangan hidup kita, falsafah hidup bangsa kita. Dan disebutlah itu sebagai ideologi nasional. Kenapa? Karena diambil secara kristalisasi berarti sari-sari, nilai-nilai yang diakini kebenarannya dan ketepatan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa seperti itu? Pancasila ini sudah pernah diuji coba untuk diganti pada masa-masa pemerintahan, baik itu pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, bahkan masa reformasi juga. Bahkan sekarang juga dengan adanya undang-undang yang muncul, undang-undang HIP, yang sekarang dipersoalkan, juga membahas mengenai tentang keberadaan Pancasila. Jadi sudah menunjukkan bahwasannya Pancasila itu adalah perjanjian yang sangat kuat, tidak bisa diubah dengan mudahnya. Jadi Pancasila ini sudah menunjukkan kekuatannya, maka disebutlah adanya Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu 1965. Dikenal dengan pemberontakan G30S PKI. Nah, demikian. Itulah yang menjadi intinya bahwasannya perjanjian luhur ini sangat kokoh sekali, sehingga tidak mudah menggantikan Pancasila ini sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk ke kedudukan Pancasila yang nomor 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Ini ditegaskan tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ya, undang-undang ini membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 2 ini dinyatakan bahwasannya Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jadi, segala peraturan yang ada di bawahnya harus tunduk kepada Pancasila. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan ini kan hierarkinya yang pertama kalau menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini, hierarkinya yang pertama itu posisinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini pun kedudukannya di bawah Pancasila. Kenapa? Karena isi undang-undang ini harus berdasarkan, isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini pun harus berdasarkan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, ya, kemudian kerakyatan dan keadilan sosial. Inilah yang harus menjadi patokan bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau salah dalam menggunakan atau mencetuskan rancangan undang-undang yang melanggar atas nilai-nilai Pancasila, maka undang-undang itu tidak akan bisa diberlakukan di Indonesia. Kenapa? Karena falsafah bangsa kita adalah Pancasila. Jadi segalanya itu muaranya tetap kepada Pancasila. Ya, mudah-mudahan anak didik kami mengerti
tahu arti muara, maksudnya adalah titik pusat dari segala perundang-undangan yang ada di Indonesia, mau itu undang-undang hukum pidana, mau itu undang-undang hukum perdata, mau itu dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah disebut dengan perda, itu harus mengacu kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah bahwa Pancasila itu dianggap sebagai ideologi nasional. Ini yang sudah Ibu singgung dari tadi. Kenapa disebut dengan ideologi nasional? Ideologi itu berarti adalah pandangan, ide, pendapat dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang disatukan dalam musyawarah mufakat pada saat sidang BPUPKI, ditetapkan pada sidang PPKI, dan disahkanlah itu pada 18 Agustus 1945. Ya, apa itu nilai-nilainya sebagai ideologi yang Ibu sudah sebutkan tadi? Bernilai ketuhanan, bernilai kemanusiaan, bernilai persatuan, bernilai kerakyatan, dan bernilai tentang keadilan. Nilai inilah yang menjadi dasar pemikiran atau ideologi nasional, yang menjadi dasar tindakan kita terhadap sesama kita, menjadi dasar kehidupan bernegara, dan juga menjadi dasar dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Sama seperti halnya saat ini kita dalam masalah wabah pandemi COVID-19. Saat ini pemerintah gencar-gencarnya selalu menyatakan mari kita bergotong royong, membantu sesama, membantu teman, membantu yang lain. Salah satu membantunya dengan apa? Duduk diam, berdiam diri di rumah dan jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan kalau keluar rumah. Seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Sama seperti kita saat ini anak-anak didik Ibu, yang masa pandemi corona saat ini kita tidak bisa bertatap muka sebenarnya karena kita dalam zona merah. Tapi mau tidak mau pembelajaran harus tetap jalan, pendidikan harus tetap jalan karena demi kemajuan bangsa kita, karena kamu di tangan kamulah generasi penerus bagaimana bangsa ini ke depannya nanti. Ya mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran ini secara online. Tidak usah kita mengeluh begini ada masalah seperti ini, kita sama-sama mencari solusinya. Kalaupun tidak bisa mengikuti online, boleh cari di bukunya, ada nanti isi paketnya, boleh kamu tanya sama ibu melalui japri WA, tidak masalah. Tapi ingat, sesama kita memakai etika dalam berbicara dan etika menggunakan waktu. Ya, demikianlah yang bisa Ibu katakan. Secara kesimpulannya, bahwasanya Pancasila itu memiliki 6 kedudukan, yaitu sebagai dasar negara, kemudian dia dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian dia sebagai kepribadian bangsa, kemudian dia sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, kemudian Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan dia sebagai ideologi nasional. Dan mudah-mudahan materi ini dapat kamu serap dengan baik. Kalaupun nantinya kamu tidak paham, kamu bisa ulang kembali video ini supaya lebih paham lagi. Dan kalaupun ada waktu, kamu boleh berdiskusi dengan Ibu melalui via chat WA atau di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Ibu ucapkan atas perhatiannya. Semoga dalam keadaan dan kondisi yang selalu sehat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu dalam materi berikutnya. Terima kasih.